Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Tita Putri dengan NPM 23080010057. Saya adalah salah satu mahasiswi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proses transformasi dari ERD menjadi basis data relasional beserta tabel-tabelnya. Jadi saya akan menjawab tugas yang telah diberikan. Pertama-tama, sesuai dengan tugas yang diberikan, saya akan mengurutkan ERD berikut sesuai dengan yang saya asumsikan. Jadi pertama-tama saya mengurutkan atributnya dengan cara pertama-tama saya membuat tabel makanan. Di situ saya menyimpan informasi tentang makanan yang tersedia. Kemudian saya lanjutkan dengan membuatkan tabel data pemesanan yang akan kita hubungkan dengan data makanan menggunakan ID makanan. Selanjutnya kita akan membuat tabel ongkir dan member untuk menyimpan informasi tentang tarif ongkir dan data anggota. Setelah itu kita membuat sebuah tabel data pemesanan yang dimana itu akan menarik data dari ketiga tabel sebelumnya yang telah kita buat. Tabel pemesanan digunakan untuk merekam data pesanan yang mencakup informasi tentang makanan yang dipesan, tarif ongkos kirim, dan data anggota. Lalu terakhir saya membuat tabel pembayaran yang akan terhubung dengan tabel pemesanan. Dengan itu akan mencatat informasi pembayaran yang terkait dengan setiap pemesanan. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang tabel yang telah saya buat. Dimulai dari tabel makanan. Di tabel makanan ini, pertama-tama ada tabel makanan. Di tabel makanan ini dirancang untuk menyimpan informasi tentang makanan yang tersedia untuk dipesan secara online. Jadi setiap baris di dalam tabel ini mempresentasikan satu jenis makanan dan mencakup kolom-kolom seperti ID unik makanan. Itu bisa berisi bilangan bulat panjang maksimum 15 digit. Lalu ada nama makanan dengan panjang maksimum 50 karakter. Lalu ada nama file atau foto makanan itu dengan 100 karakter. Lalu berat makanan dengan 30 digit dan harga makanan dengan 30 digit. Lalu ID makanan tersebut ditetapkan menjadi primary key untuk memastikan keunikan dari tabel tersebut. Lalu pada tabel ini dijelaskan bahwa ID makanan adalah kunci utama atau primary key yang tidak dapat memiliki nilai nol. Lalu kolom nama makanan, foto makanan, deskripsi, berat makanan, dan harga makanan itu bisa memiliki nilai nol. Semua kolom kecuali ID makanan dia memiliki nilai nol. Lalu selanjutnya adalah tabel detail pemesanan. Jadi ini adalah sintak untuk tabel detail pemesanan. Di tabel detail pemesanan ini berisi tentang ID detail pemesanan yang isinya itu merupakan data pesanan dengan digit maksimal 15 digit. Lalu ada ID pemesanan dengan 15 digit dan ID makanan dengan 15 digit. Lalu diisi dengan nama makanan dengan 50 karakter dan harga makanan dengan 30 digit, serta jumlah makanan dengan 10 digit dan subtotal harga dengan 50 digit. Nah, dan ditetapkan pada Sinta ini primary key-nya ada dua, yaitu ID pemesanan dan ID detail pemesanan, dan memiliki foreign key ID makanan yang merujuk kepada ID makanan di ID makanan. Jadi pada tabel di atas itu mencatat tentang apa yang dipesan, nama makanan, harga per item, jumlah yang dipesan, dan total harga untuk setiap item. Nomor unik untuk setiap pesanan datanya juga dicatat. Dengan itu, kunci utama pada tabel adalah kombinasi nomor unik yang setiap pesanannya apa sih yang jelas dah. Sebelumnya enggak tuh ya. Habis itu lalu kolom ID makanan itu berperan sebagai kunci yang menghubungkan detail pesanan dengan daftar makanan yang tersedia. Jadi ini memastikan informasi tentang makanan yang dipesan itu sesuai dengan adanya yang ada. Jadi, kolom ID makanan itu berperan seperti kunci yang menghubungkan data pesanan dengan daftar makanan yang tersedia dan memastikan informasi tentang makanan yang dipesan sesuai dengan dalam database makanan. Dan hasil pada tabelnya itu akan menghasilkan 2 primary key dan 1 foreign key dengan tanda mul. Kalau misalnya yang primary key itu dengan tanda pri. Jadi di tabel ini dia karena ID makanan itu merupakan foreign, dia adalah nomor yang merujuk ke. Selanjutnya adalah tabel ongkir. Di tabel ongkir ini kita menggunakan sintaks seperti berikut. Pertama, ID ongkir yang berisi 15 digit, maksimal 15 digit. Lalu ada provinsi dengan maksimal karakter 20 karakter. Lalu harganya dengan 30 digit. Dan ID ongkir ditetapkan sebagai sebuah primary key. Di sini dalam basis data ini dia bertujuan untuk merekam informasi tentang biaya pengirimannya. Setiap baris tabel ini menyimpan data seperti ID, nama provinsi, harga ongkos kirim, dan kolom ID ongkir dibuat menjadi
Dan kolom ID ongkir itu dibuat menjadi sebuah primary key untuk tabel tersebut memiliki identitas unik. Selanjutnya ini adalah tabel yang dihasilkan dari sintak tersebut. Di situ menyatakan bahwasanya ID ongkirnya itu adalah primary key dengan tanda pri di dalam tabel key. Jadi tabel ongkir itu seperti ini contohnya. Selanjutnya ada tabel member. Dalam tabel member kita menggunakan sintak sebagai berikut. Pertama ada ID member dengan 30 digit maksimal. Selanjutnya ada nama member dengan karakter maksimal 40 digit, 40 karakter. Selanjutnya alamatnya 50 karakter, instansinya 30 karakter, nomor telepon ada 25 digit serta email dengan 25 karakter dan password dengan 15 karakter. Lalu ID member ditetapkan sebagai primary key. Pada tabel ini dirancang untuk menyimpan informasi tentang anggota atau pelanggan yang terdaftar dalam pemesanan ini. Strukturnya ada kolom-kolom seperti ID anggota, nama lengkap, alamat instansi, nomor telepon, alamat email, dan kata sandi. Dan selanjutnya akan menghasilkan tabel seperti berikut, yaitu ID member sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan ini kita menggunakan sintak seperti berikut. Ada ID pemesanan dengan 15 karakter, 15 digit, ada ID member dengan 15 digit, ID ongkir dengan 15 digit, lalu jumlah pesanan dengan 10 digit, tanggal pemesanan dengan 10 digit, tanggal pengambilan 15 digit, dan alamat tujuan dengan 40 karakter, statusnya dengan 40 karakter, tetap belanjaannya dengan 50 digit. Lalu ditetapkan pula di sini ada ID pemesanannya itu sebagai primary key. Dan foreign key-nya itu adalah ID member yang merujuk pada member di ID member. Lalu foreign key di ID ongkir yang merujuk pada ongkir di ID ongkir. Jadi tabel ini dirancang untuk mencatat informasi tentang pembayaran yang terkait dengan pemesanan makanan. Dan kolom-kolomnya itu ada yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan menghasilkan tabel seperti berikut, yaitu ID pemesanan menjadi primary key dan ID member serta ID ongkir adalah foreign key. Lalu yang terakhir ada tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini berisi dengan sintak seperti berikut. Ada ID pembayaran dengan 15 digit, lalu ID pemesanan dengan 15 digit, dan bukti pembayaran dengan 50 karakter, nominal pembayaran dengan 30 digit, tanggal pembayaran dengan 15 digit, dan keterangan dengan 80 karakter. Lalu ditetapkan pula di sini ada pada ID pembayarannya sebagai primary key dan ID pemesanan itu sebagai foreign key, di mana dia tuh merujuk pada pemesanan di ID pemesanan. Jadi tabel pembayaran ini dirancang untuk merekam informasi pembayaran terkait ID pembayaran, ID pemesanan, bukti pembayaran, nominal pembayaran, tanggal pembayaran, dan keterangan. Tabel ini menyediakan kerangka kerja untuk tabel ini ditetapkan sebagai kunci utama untuk memastikan keunikan. Sementara ID pemesanan dihubungkan sebagai kunci asing ke tabel pemesanan yang mempertahankan integritas referensial antar tabel, yang akan menghasilkan tabel seperti berikut. ID pembayaran sebagai primary key dan ID pemesanan sebagai foreign key. Dan sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.